Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Latifah Tintias MPD selaku dosen mata kuliah statistik dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Pada hari ini, kelompok kami kelompok 12 yang beranggotakan Serliza Yunika Sri Agustin, Musyafa Bisri dan juga Bagus Prastio akan menyajikan video presentasi terkait materi mata kuliah statistik pada hari ini dengan bahasan regresi linear sederhana. Berikut video penjelasan dari kami. Kegunaan macam-macam regresi. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Analisis jenis ini merupakan sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji tingkat hubungan sebab akibat dari data dua variabel yang diteliti. Kemudian regresi linear berganda merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih, yang disebut juga dengan variabel independen dan juga dependen. Pada dasarnya metode ini berfungsi untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya yaitu perbedaan regresi linear sederhana dan juga regresi berganda. Analisis regresi linear sederhana adalah analisis regresi yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel tergantung atau variabel terikat, dan satu variabel independen atau bebas. Pada analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sedangkan analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel terikat, dan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor atau X dengan variabel kriterium atau Y. Uji linearitas ini merupakan syarat sebelum dilakukannya uji regresi linear sederhana. Pembentukan model. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Y adalah variabel dependen atau respon. A adalah intercept atau konstanta. B adalah koefisien regresi atau slope. E adalah residual atau error. Secara praktis, analisis regresi linear sederhana memiliki kegunaan sebagai berikut. Model regresi sederhana dapat digunakan untuk forecast atau memprediksi nilai Y, mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Model regresi linear sederhana yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi berikut. 1. Eksogenitas yang lemah. Kita harus memahami secara mendasar sebelum menggunakan analisis regresi bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. Yang kedua, linearitas. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Yang ketiga yaitu variance error yang konstan. Ini menjelaskan bahwa variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah pada respon yang berbeda. Dan yang keempat yaitu autokorelasi untuk data time series. Jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi yaitu asumsi autokorelasi. Signifikansi parameter. Uji signifikansi parameter digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan parameter dalam model regresi. Uji signifikansi parameter dilakukan secara serentak atau simultan maupun parsial.
Pengujian signifikansi secara serentak. Uji signifikansi secara serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter model regresi secara bersama-sama menggunakan analisis ANOVA, Analysis of Variance. Langkah-langkah uji signifikansi secara serentak. Hipotesis H0 jika beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 dan seterusnya sama dengan beta P sama dengan 0. H1 jika paling tidak ada satu beta J tidak sama dengan 0, J sama dengan 1, 2, hingga P. Menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya uji statistik. Daerah penolakan H0. H0 ditolak jika F hitung lebih dari F alfa dalam kurung P, P-1 atau P- value kurang dari alfa. Selanjutnya pengujian signifikansi secara parsial. Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk mengetahui variabel prediktor mana yang berpengaruh terhadap model regresi. Berikut adalah langkah-langkah uji signifikansi parsial. Hipotesis H0 jika beta J sama dengan 0, H1 jika beta J tidak sama dengan 0, J sama dengan 1, 2, hingga P. Menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Statistik uji. Daerah penolakan H0. H0 ditolak jika mutlak T hitung lebih dari sama dengan T alfa per 2 dalam kurung N min P min 1 atau P min value kurang dari alfa. Kesimpulan, jika H0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa variabel D berpengaruh signifikan terhadap model. Uji kebaikan model regresi. Yang pertama, uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Ujian dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5. Hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji T sebagai berikut. Untuk variabel jumlah, perusahaan mempunyai nilai T hitung sebesar 0,655 lebih besar dari T tabel sebesar 1,74 atau nilai probabilitas sebesar 0,523 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, jumlah perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Yang kedua, uji F. Uji ini digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara bersama-sama atau simultan antara variabel pendapatan per kapita, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk terhadap variabel PAD. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SPSS for Windows 16.0 View dengan taraf signifikansi 5. Itu tadi merupakan video penjelasan dari kami. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa teman-teman tanyakan pada sesi tanya jawab setelah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.